corona itu sebetulnya adalah keluarga virus. Jadi semua virus yang bentuknya seperti mahkota itu namanya corona. Ya, itu dulu yang perlu dipahami. Jadi corona itu macam-macam. Corona itu adalah sebetulnya bentuk dari suatu virus. Jadi virus yang berbentuk ada mahkotanya itu disebut corona. Jadi keluarga corona itu macam-macam. Termasuk dulu yang corona, penyakit SARS, ya, penyakit MERS-CoV, yaitu corona, keluarga corona, ya. Nah, COVID itu jenis corona yang baru, sehingga disebut, ada yang menyebutnya SARS-CoV-2, yaitu keluarga corona yang bermutasi dan kemudian menjadi COVID. Jadi mungkin supaya lebih jelas, mungkin kita langsung ke COVID-nya gitu ya. Karena kalau ngomong corona itu bisa rancu. Karena penyakitnya namanya COVID, bukan penyakit corona. Ya, karena corona sendiri itu sebetulnya bukan penyakit. Corona itu golongan virus. Ya, kalau bundar terus ada mahkotanya disebut golongan corona. Nah, pada awalnya golongan corona ini ya menginfeksi ini apa namanya biasanya pada binatang biasanya, kelelawar dan sebagainya. Nah, ada beberapa yang bermutasi namanya, mutasi dan kemudian terkena manusia sehingga ya, itu yang disebut dengan COVID. Ya, dalam hal ini kita bicara COVID. Nah, rapid test pada COVID itu ketika seseorang terkena, maka tubuhnya itu menghasilkan reaksi antibodi namanya. Ya, jadi misalnya terkena ya, terkena, jadi gini, ini misalnya terkena, ini COVID, saya ngomong COVID bukan corona supaya, maka tubuhnya itu akan bereaksi menghasilkan antibodi gini, ya, antibodi. Nah, tentunya ini ada harinya, tidak langsung muncul antibodi, ya, makanya biasanya sekitar 7 hari ya, 7 hari mulai muncul ya, bisa 5 sampai 7 hari mulai muncul. Sehingga begitu terkena pertama ya, tentunya antibodi itu belum muncul. Nah, sehingga kalau pemeriksaan rapid test itu, rapid test COVID ya, bukan rapid test corona. Rapid test COVID itu ada pada hari pertama, tentunya hasilnya pasti negatif karena tubuh belum mengeluarkan. Yang diperiksa itu karena adalah hasil titer dari antibodi tersebut. Nah, begitu ketika titernya masih sedikit, hasilnya pasti negatif. Ya, nah, masing-masing alat itu juga punya namanya cut off point. Cut off point itu titik di mana titer itu terdeteksi sebagai positif. Nah, ibaratnya timbangan gitu ya. Pada titer sekian itu dia bisa mendeteksi. Makanya ketika dua alat itu berbeda, nah bisa jadi cut off point-nya berbeda. Artinya begini, misalnya ya, gampangannya gini. Misalnya cut off point suatu alat itu misalnya 5, titer 5 ya. Alat pertama titer 5. Kemudian alat kedua titer 7. Ya. Nah, pada saat seseorang diperiksa titernya 6, pasti hasilnya berbeda antara yang alat pertama sama alat kedua. Karena alat pertama batasnya adalah titer 5, sehingga ketika dia diperiksa titer 6 positif. Hasilnya. Tapi alat satunya titernya bisa beda. Titernya dia bisa baru 7 baru dia bisa mendeteksi. Misalnya contohnya begitu. Nah, jadi memang kalau makanya kan mengulang itu memang dengan alat yang sama. Dengan alat yang sama itu. Iya. Dan itu pun perlu hari yang berbeda. Karena kalau kita lihat perjalanannya itu kan titer itu bisa ke atas ya sampai puncaknya, terus kemudian turun.
Ya, ini bisa turun ini. Maksimum 28 hari. Nah ini masalah turunnya ini tergantung ini ya. Nah pada saat misalnya diperiksa tentunya pada saat misalnya ya satunya diperiksa hari ini di sini masih positif ya. Kalau hari berikutnya dia bisa sangat turun dan bisa negatif. Karena kan antibodi itu sebetulnya menunjukkan seseorang itu malah justru bagus, dia punya pertahanan untuk kalau antibodinya muncul itu sebenarnya itu bagus, berarti dia ketika ada COVID tubuhnya itu melawan gitu. Nah, yang menjadi masalah kan gini, COVID itu gini. COVID itu begitu virus itu namanya di dalam tenggorokan atau bagian saluran pernapasan itu ada namanya reseptor ya. Reseptor itu seperti kunci sama gembok gitu ya. Jadi kayak pasangan gitu. Jadi begitu kan kalau lihat gambarnya apa namanya? Virus itu kan seperti kayak ada mahkotanya ya. Nah itu begitu nah di saluran nafas itu ada namanya reseptor. Begitu itu ngepas, terkunci nih, kunci. Berarti virusnya ini nempel di situ. Nah, begitu nempel di situ, maka antibodi mulai mengenali. Karena ini virus baru, berarti kan antibodi kan nggak punya, nol. Iya. Karena ini virus baru, jadi belum mengenali. Begitu muncul, baru mulai mengenali virus antibodi daya tubuh kita. Mengenali, muncul, meningkat. Nah, banyak orang yang namanya orang tanpa gejala. Ada virusnya, ya, tapi dia nggak sakit. Kenapa? Karena antibodinya cukup untuk menahan virus itu sehingga dia tidak terjadi multiplikasi yang lebih dalam. Karena virus itu kalau nempel di tenggorokan dia bisa, kalau orangnya kalah ya, maka dia akan terus masuk ke dalam saluran napas yang lebih dalam. Tapi kalau daya tahan tubuhnya kuat, dia bisa kayak di blok gitu ya, dilokalisir di saluran sini. Tidak sampai ke dalam. Ya. Nah, itu yang disebut OTG, orang yang karier. Dia terkena tapi dia nggak sakit, tanpa gejala. Kenapa? Karena tubuhnya cukup untuk Nah, ketika seseorang ini kemudian suatu saat dia tanpa sengaja bersin, batuk, nah saat itulah terjadi penularan. Potensi menular. Ya. Kan orang bersin sama batuk itu kan tidak harus sakit toh. Ada orang yang alergi itu ya, atau kena debu, kenapa dia bersin. Nah, yang kuman yang ngumpul di sini itulah yang menularkan. Nah, itu yang disebut dengan OTG. Jadi ketika dia merasa nggak sakit, tapi kemudian tanpa sengaja dia menularkan. Itu yang disebut dengan karier. Dia terkena COVID, tapi dia daya tahan tubuhnya bagus. Nah, dia nggak sakit, tetapi dia bisa menularkan ketika terjadi itu tadi bersin atau batuk. Kira-kira begitu.